Nah, mereka yang mendengar si Seruni berteriak kayak gitu, kebingungan lah kan, kenapa si Seruni teriak-teriak parapat-parapat. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Selasa ini Dede akan kembali menceritakan sebuah kisah sejarah, yaitu dari cerita rakyat yang sebelumnya aku pernah bahas tuh, cerita rakyat Sangkuriang dari asal muasal Tangkuban Perahu, dan sekarang kita beralih lagi ke cerita rakyat berikutnya, yaitu legenda soal batu gantung yang ada di Sumatera Utara. Dan seperti yang kalian tahu, cerita rakyat ini selalu menggambarkan tentang kejadian dahulu kala di suatu kelompok masyarakat yang berasal dari masyarakat juga dan berkembang dalam masyarakat juga. Dan cerita rakyat pada umumnya memang selalu meninggalkan kenangan yang akan menjadi bukti bahwa kisah rakyat tersebut memang pernahlah terjadi. Dan cerita rakyat ini juga akan menjadi ciri khas setiap bangsa, bahkan yang memiliki kultur budaya yang beraneka ragam, mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh masing-masing bangsa. Kalau cerita rakyat paling populer Indonesia tuh apa sih? Malin Kundang lah kan ya contohnya, yang berasal dari Padang, dimana dalam kisah tersebut adalah si anak laki-laki yang durhaka terus dikutuk sama mamanya jadi batu. Tapi sebenarnya nggak itu aja, ada lagi nih kisah-kisah lain yang sangat menarik. Dina riko suku ibarat. Tapi sebenarnya nggak itu aja, ada lagi nih kisah-kisah lain yang sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia maupun mancanegara, yaitu ya ini kisah batu gantung ini yang berasal dari Pulau Samosir, Sumatera Utara. Batu gantung ini berada di Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara, yang menjadi daya pikat wisatawan saat menyusuri atau menyeberang ke Pulau Samosir. Dan memang ada legenda yang sudah tersebar dari mulut ke mulut, bahkan nih hingga sempat diceritakan di dalam buku pelajaran siswa sekolah dasar yang menceritakan asal muasal dari batu yang mencuat dari sisi tebing di pinggir Danau Toba itu, yaitu kisah batu gantung yang menjadi salah satu ciri khas dari Danau Toba yang memang sudah banyak menarik perhatian turis asing yang tak ingin ketinggalan melihatnya secara langsung, dan membuat para turis yang melihatnya terheran-heran, kok ya bisa ya batu begantung kayak gitu tanpa ada batu lain yang mengganjilnya tuh. Dan memang karena kisah mistis atau mitos yang masih melekat di Danau Toba, Pulau Samosir tersebut, maka dari itu banyak orang yang harus menjaga tata bicara dan sikapnya. Tapi mungkin di antara kalian, khususnya di luar warga Sumatera Utara, masih belum tahu nih kisah di balik batu gantung itu kan. Nah, di sini aku akan menceritakan ini sedikit legenda dari batu gantung. Gimana kisahnya? Kita langsung masuk aja ya, check it out. Jadi kisahnya pada zaman dahulu kala terdapatlah sebuah desa kecil di pinggiran Danau Toba, Sumatera Utara. Nah, di situ adalah tuh sepasang suami istri yang mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik bernama Seruni. Nah, orang tua Seruni ini bermata pencarian sebagai seorang petani, sehingga Seruni ini pun seringlah itu kan membantu orang tuanya ini ke ladang yang memang berada di tepi Danau Toba tersebut. Suatu hari karena memang orang tua Seruni ini sedang pergi ke desa tetangga, maka Seruni inilah yang sendiri langsung pergi ke ladang, hanya ditemani oleh si Toki. Si Toki ini adalah seekor anjing kesayangan milik si Seruni. Ternyata ada sampai di sana, Seruni itu nggak langsung bekerja, dia tuh hanya menikmati pemandangan Danau Toba yang memang indah, tapi tatap matanya itu sayu, seperti sedang memikirkan masalah yang berat kali. Nah, si Toki anjingnya ini pun ikutlah kan duduk menemani si Seruni, seolah-olah dia tahu kali lah apa yang memang dirasakan oleh majikannya ini. Karena memang akhir-akhir ini Seruni memang selalu melamun gitu, karena dia itu lagi bingung dengan masalah yang memang sedang menimpanya. Kenapa? Karena orang tua Seruni itu ingin mengawinkannya atau menjodohkannya dia dengan saudara sepupunya. Tetapi si Seruni ini sangat mencintai kekasihnya, dia pengen tolak permintaan orang tuanya, tapi dia ini takut mengecewakan mereka dan nanti aku jadi anak durhaka pula gitu kan. Nah, dalam pikiran yang berkecamuk itu, tiba-tiba Seruni itu nggak kuasa untuk menahan diri, dia nggak tahu lagi harus berbuat apa, kayak udah putus asa kali lah gitu, sampai tiba-tiba dalam pikirannya dia tuh ingin mengakhiri hidupnya. Dia udah menangis aja kan duduk di situ, udah putus asa lah dia, dan dengan wajah kusut dan mata yang sembab karena memang menangis, Seruni pun akhirnya berlari lah itu, menuju ke arah Danau Toba. Pada saat itu dia sudah berniat untuk ya udah aku akan bunuh diri aja. Dia ingin menceburkan dirinya di tengah-tengah danau itu. Saking udah putus asa kali itu, Dalam kan pada saat dia mau meloncat, tiba-tiba si Seruni ini terperosok ke dalam lubang sebelum dia itu sampai ke Danau Toba. Nah, karena lubang itu dalam kali dan batu-batu cadas yang hitam yang berada di sana itu membuat suasana di
dalam dasar lubang itu jadi begitu gelap, Seruni yang awalnya mau bunuh diri jadi ketakutan lah ya kan. Dia pun berusaha itu teriak meminta tolong si Toki anjingnya itu untuk bisa menolongnya. Tapi apa daya si Toki anjing, walaupun memang dia dari tadi selalu mengikuti si Seruni dari belakang, ya dia nggak bisa bikin apa-apa lah ya kan, karena dia hanya seekor anjing. Dah lah si Seruni teriak-teriak minta tolong kan, sampai akhirnya capek dia. Wah, ini siapa yang mau denger aku di dalam ini nih? Dan setelah dia lelah berteriak untuk meminta tolong, udahlah itu balik lagi si Seruni pun putus asa. Dia bilang dalam hatinya, ya udahlah aku mati aja lah daripada aku hidup tapi menderita, katanya. Mana batu-batu di dalam lubang itu makin mendekat gitu loh, kayak merapat mau menghimpit si Seruni ini ha. Akhirnya di tengah keputusasaan itu pun Seruni pun berteriak, wah dia bilang sama batunya, parapat batu, parapatlah. Nah si Toki anjing itu yang dari tadi memang berusaha menolong Seruni tapi nggak bisa. Akhirnya anjing itu pun berlari lah ini balik ke rumah kan. Dijumpainya lah tuh orang tua Seruni yang kebetulan pula baru aja pulang dari desa tetangga itu. Kemudian si Toki terus menggonggong tuh berusaha untuk memberitahu bahwa Pak, Ibu, anak Ibu dalam bahaya ini. Nah orang tua Seruni yang kaget terus berteriak, kenapa ada apa gitu kan. Dia nanya sama si Toki, mana si Seruni kok sendirian gitu. Nah si Toki pun ngasih jawaban, dicakar-cakarnya lah itu tanah di depan rumahnya itu, berusaha untuk memberitahu kalau memang Seruni itu dalam bahaya bu. Dan melihat gelagat dari si Toki, kedua orang tuanya si Seruni pun mempunyai firasat jelek lah pas, oh ada apa nih sama anak kita pak. Akhirnya mereka langsung meminta tolong kepada warga desa untuk bisa membantu mencari Seruni. Bapak ibu tolong anak saya mungkin dalam bahaya nih ya, si Toki balik sendirian katanya. Dah lah itu warga kan ikutlah mengikuti kemana si Toki itu berlari. Gila ini. Dah diikuti sama warga, si Toki di depan, sampailah itu mereka di tepi lubang di mana si Seruni ini terperosok. Ayah Seruni ngeliat ke dalam lubang, dia lihat lah situ anaknya terperangkap di bawah lubang itu ya kan. Ayahnya, ibunya sama beberapa warga pun berusaha menolong Seruni tapi sayangnya tidak berhasil karena keadaan yang tidak memungkinkan, karena terlalu dalam, terus kayak gimana cara ngambeknya, sehingga usaha mereka ini pun gagal. Yang ada mereka cuma mendengarkan suara teriakannya si Seruni itu yang teriak bilang parapat batu, parapatlah. Nah mereka yang mendengar si Seruni berteriak kayak gitu kebingungan lah kan, kenapa si Seruni teriak-teriak parapat. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian tiba-tiba terdengar itu suara gemuruh yang sangat besar disertai dengan goncangan yang sangat-sangat hebat, sehingga mulut lubang yang mereka lihat itu pun tiba-tiba tertutup. Wah, ngomong-ngomong soal ini nih kayak kisah batu belah batu betangkop. Kalian dari Melayu pasti tahu kan, gara-gara kempunan telur apa gitu mamanya nggak disisain sama anaknya, terus mamanya pergi ke batu, dibilang batu belah batu betang. Nanti lagi kita ceritain, kita lanjutkan lagi cerita ini ya. Nah melihat mulut lubang itu udah tertutup, para warga orang tuanya pun langsung berteriakan kaget. Mereka pun berlarian juga untuk menyelamatkan diri, takut tenggelam juga sama si lubang itu. Pada saat mereka berlari menyelamatkan diri, disitulah Seruni nggak tertolong lagi karena yaitu terhimpit batu. Itu masih bergoncang itu tuh, kayak ada gempa gitu lah pada saat lubang itu tertutup. Dah kan mereka menyelamatkan diri, dan setelah keadaan sudah mulai agak normal kembali nih para warga dan orang tua Seruni pun balik lagi lah itu ke tempat lubang di mana si Seruni ini jatuh. Tapi keanehan terjadi, ternyata muncullah itu batu yang menyerupai gadis menggantung di tepi tebing di Danau Toba itu. Dan dari situ mereka baru percaya kalau batu itu adalah jelmaannya Seruni. Kenapa orang percaya kalau itu adalah jelmaan Seruni? Karena kalau diperhatikan betul nih ya, benar-benar kayak tubuh manusia yang menggantung terus ada rambutnya gitu loh. Kebetulan pula batu itu berbentuk seperti itu. Orang tua Seruni melihat kejadian itu nangis kejer-kejer, apa yang sudah terjadi sama si Seruni ini, anak satu-satunya lah pula ya kan. Dan karena pada waktu itu warga setempat sempat mendengar si Seruni ini berkata atau berteriak parapat itu, maka mereka pun menamakan batu itu dengan nama Parapat. Dan sekarang sudah menjadi kota kecil yang menjadi tujuan wisata yang sangat menarik di Provinsi Sumatera Utara. Nah dari situ lawak legenda dari batu gantung. Meski memang sampai saat ini belum ada yang tahu kebenaran legenda tersebut, ya namanya juga legenda, namun kepercayaan itu sudah melekat kuat pada masyarakat di kota Parapat. Dan konon katanya di daerah batu gantung itu pengunjung dilarang mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak senonoh karena dipercaya akan membawa kesialan. Nah itu kan kalau dari legendanya. Nah kalau misalnya dari ilmiahnya gimana nih? Nah dari hasil penelitian menunjukkan sepertinya batu gantung itu terbentuk akibat aktivitas pasca letusan Gunung Purba yang membentuk Danau Toba. Nah pengamat geologi yang bernama Jen Jose menjelaskan kalau batu gantung itu mungkin tercipta dari lava andesit yang memiliki kekentalan tinggi. Nah perubahan temperatur ekstrim pasca letusan Gunung Toba itu membuatlah lava andesit yang memang hampir jatuh ke danau
itu dari tebing tuh langsung membeku menjadilah batu andesit. Belum sampai ke dasar tanah udah langsung membeku, berbentuklah kebetulan kayak tubuh manusia yang menggantung. Dan pembentukan dari batu gantung itu kemudian disempurnakan lagi oleh proses pelapukan dan erosi batu di sekitarnya. Nah, batu yang sudah tersisa inilah yang kemudian menjadi batu gantung. Jadi batu gantung ini memang muncul tiba-tiba usai gempa yang memang sangat dahsyat sekali akibat letusan Gunung Toba sekitar 74.000 tahun yang lalu. Nah, itu alasan ilmiahnya. Kalau di sini ada yang dari Sumatera Utara, khususnya dari Danau Toba, sangat-sangat aku perbolehkan untuk menambahkan informasi tambahan seputar terbentuknya batu gantung ini di kolom komentar di bawah, Wak ya. Kami juga pengen baca dan pengen tahu lebih banyak lagi. Tapi walau bagaimanapun, Wak, batu gantung ini merupakan sebuah keajaiban alam dengan sebuah legenda yang memang merakyat. Benar atau tidaknya sebuah legenda bukanlah suatu permasalahan ya, Wak ya. Jadi itulah memang sedikit kisah dari batu gantung yang memiliki banyak pesan yang tersirat di dalam kisahnya. Dan sekarang kita akan masuk ke beberapa fakta-fakta menarik dari legenda batu gantung ini, Wak. Check it out. Oke, Wak, jadi beberapa fakta dari legenda batu gantung yang cukup menarik aku sudah rangkum dari gobatak.com. Dimana yang pertama, keluarga Seruni ini tidak bermarga, Wak. Nah, hal ini dikarenakan dalam legenda tersebut belum ada fakta yang jelas tentang latar belakang keluarga Seruni, Wak. Jika memang keluarga tersebut bersuku Batak, tapi tidak ada disebutkan nih marga dari keluarga Seruni. Dan sampai saat ini pun belum ada pihak-pihak yang mengklaim silsilah keluarga Seruni, Wak. Itu yang pertama. Yang kedua, nama Seruni ini tidak identik dengan nama Batak. Karena dalam kisahnya nama Seruni ini tidak begitu identik, Wak, dengan nama orang Batak biasanya, ya kan? Dapat ditebak jika memang suku Batak dalam cerita tersebut ataupun dalam kehidupan suku Batak untuk penamaan atau panggilan seseorang tidak pernah jauh-jauh dari penamaan alam sekitar dan perilaku dijadikannya nama Seruni. Karena memang dari gobatak.com ini juga mereka belum pernah mendengar nama orang Batak dengan nama Seruni pada saat itu. Terus yang ketiga, lokasi dari batu gantung ini, Wak. Nah, tentang lokasi menuju batu gantung hingga saat ini hanya bisa dituju dengan menggunakan perahu atau kapal dan hanya melalui Danau Toba, Wak. Dan kalau misalnya dilihat dari geografis lokasi batu gantung ini, Wak, jika menuju lokasi tersebut memang agak sulit dilalui dan bisa dikatakan tidak akan bisa dilakukan meskipun dengan berjalan kaki. Jadi harus pakai perahu atau magnet. Perahu atau kapal. Dan fakta keempat, nah ini baru magnet. Fakta keempat adalah batu gantung ini menjadi seperti ikon atau magnetnya apabila ke Danau Toba lah gitu, Wak. Karena memang sudah menjadi kewajiban atau keharusan setiap wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba selalu destinasi yang ditawarkan adalah lokasi batu gantung ini. Karena memang begitu besarnya daya tarik yang mengharuskan menuju ke tempat ini. Memang meskipun durasi menikmati pemandangan itu ya cuma sebentar, paling lama 20 menit, Wak, katanya di sana. Oke, Wak, jadi itu tadi sedikit cerita soal legenda batu gantung. Gimana menurut kalian? Aku pengen banget dengar penjelasan tambahan dari Wawak Sumatera Utara di sini yang udah nonton. Please banget tambahin informasi seputar batu gantung yang kalian tahu yang tidak aku sebutkan di sini. Boleh tolong tambahkan di kolom komentar. Dan juga kalau ada informasi yang aku sampaikan di sini miss atau kurang, kalian boleh tambahin dan boleh koreksi di bawah. Dan balik lagi, Wak, ini namanya juga cerita rakyat yang memang pada umumnya akan selalu meninggalkan kenangan yang akan menjadi bukti bahwa memang cerita rakyat itu sudah pernah terjadi. Dan cerita-cerita rakyat seperti ini, seperti yang sudah aku bilang, menjadi ciri khas setiap tempat yang memiliki kultur budaya yang beraneka ragam. Jadi sudah sepantasnya lah kita sesama rakyat Indonesia menghargai dan menghormati kultur-kultur budaya di masing-masing daerah di Indonesia, Wak, ya. Dan yang pastinya cerita-cerita rakyat memang sudah berkembang di Indonesia ini akan aku lebih perbanyak lagi di segmen hari Selasa supaya kita sama-sama tahu aja berbagai kekayaan legenda, budaya, apapun itu yang berada di negara tercinta kita ini, Wak, ya. Mungkin ada di sini Wak dari daerah lain yang pengen legenda atau cerita rakyat di tempatnya pengen aku sampaikan, boleh juga komen di bawah nih. Banyain aja kolom komentar di bawah ini dengan pendapat kalian, masukan-masukan dari kalian, dan informasi-informasi tambahan dari kalian ya, Wak, ya. Mantap. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.